Kalian pernah nggak sih ngerasa bosan? Bosen banget sampai rasanya pengen lakuin sesuatu yang gila. Nah, cerita kita kali ini dimulai dari rasa bosan yang kayak gitu. Ini kisah tentang dua dunia yang kelihatannya beda banget, tapi sama-sama lagi jenuh berat. Sampai sebuah benda jatuh dan menghubungkan mereka dengan cara yang paling mematikan. Oke, coba kita lihat. Di sisi kiri itu alam Shinigami. Kering, suram, pokoknya tempat di mana dewa kematian ngabisin waktu mereka selamanya, tanpa ngapa-ngapain. Sekarang bandingin sama yang kanan, dunia manusia. Ruang kelas biasa, rapi, teratur. Beda banget kan? Tapi percaya deh, dua-duanya punya satu masalah yang sama. Coba bayangin deh, kalian itu dewa kematian, abagi, kuat. Tapi kerjaan kalian cuma bengung. Nggak ada drama, nggak ada apa-apa, cuma nungguin waktu lewat di dunia yang udah mati. Ironis banget kan? Makhluk yang ngendalin kematian, malah tersiksa sama kehidupan yang gitu-gitu aja. Oke, sekarang kita pindah ke dunia manusia. Nah, di sini kita ketemu sama seorang siswa, jenius, pinter banget. Tapi sama kayak dewa kematian tadi, dia ngeliat dunianya tuh busuk. Padahal sekelilingnya penuh kehidupan, penuh potensi. Tapi yang dia rasain cuma hampa, bosan. Perasaan yang sama persis, cuma beda tempat aja. Dan rasa bosan, ya gitu deh, seringkali jadi pemicu hal-hal gila, termasuk buat dewa kematian. Dan satu tindakan iseng inilah yang bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia nih biang keroknya, Ryuk. Dia ini Shinigami yang udah di puncak kebosanan. Saking bosennya, dia pengen cari hiburan. Bukan karena dia jahat ya, tapi murni cuma pengen lihat ada keributan dikit gitu, biar seru. Idenya? Simple. Dia mau ngejatuhin sesuatu yang seru ke dunia manusia. Coba lihat deh, ini nih puncak keseruan di dunia Shinigami. Judi pakai tulang, nggak ada taruhannya, nggak ada yang benar-benar menang atau kalah. Ya ampun, ini gambaran sempurna dari hidup yang nggak ada artinya. Dan Ryuk, jelas dia udah muak banget. Jadi, Ryuk akhirnya beraksi. Dia pura-pura nggak sengaja ngejatuhin salah satu alat paling kuat milik Shinigami. Cuma sebuah buku catatan, tapi ini bukan buku catatan biasa loh. Dia lempar buku itu ke dunia manusia, cuma buat iseng, pengen nonton drama apa yang bakal kejadian. Coba deh kalian bayangin, sebuah benda dari dunia kematian jatuh nembus awan, melayang di atas kota yang sibuk. Benda kuno dengan kekuatan yang gak terbatas, sebentar lagi bakal mendarat. Pertanyaannya, siapa ya yang bakal nemuin benda ini? Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari koin ini. Ke orang yang hidupnya yang ngebosenin itu bakal berakhir selamanya. Kenalin, Light Yagami. Kalau dilihat dari luar, dia ini siswa yang sempurna banget, pinter, populer, pokoknya masa depannya cerah deh. Tapi, di balik itu semua, dia itu sinis banget sama dunia yang menurut dia udah rusak parah. Dan sama kayak Ryuk, dia juga lagi bosen berat. Nah, suatu hari, pas lagi bosen-bosennya di kelas, mata Light ngeliat sesuatu yang aneh banget. Sebuah buku catatan hitam jatuh dari langit. Di dunia yang serba teratur dan bisa ditebak, ini jelas aneh, sesuatu yang akhirnya bikin hari itu jadi beda. Pas pulang sekolah, dia lihat buku itu masih tergeletak di sana. Awalnya dia mikir, paling kerjaan iseng orang. Terus dia jalan aja ngelewatin. Ya iyalah, mana ada buku catatan jatuh dari langit kan? Nggak masuk akal banget. Tapi ada sesuatu yang bikin dia berhenti. Mungkin rasa penasaran, atau mungkin harapan kecil kalau ada sesuatu yang luar biasa di dunianya yang membosankan ini. Dia pun balik badan. Entah kenapa, buku itu terasa penting. Dia ambil buku itu, dan di detik itu juga dunianya berubah total. Jadi, apa sih yang spesial dari buku catatan hitam ini? Nah, Light bakal segera tahu jawabannya. Inilah saat-saat penentuannya. Dia balik bukunya, dan di sampul depannya ada tulisan dengan huruf putih yang jelas banget. Dua kata, Death Note. Yap, buku catatan kematian. Reaksi pertamanya gimana? Jelas dia nggak percaya. Death Note? Hah? Ini pasti cuma lelucon murahan. Kan dia orangnya logis banget, jenius. Jadi ide-ide supranatural kayak gini tuh bener-bener nggak masuk di akalannya. Tapi rasa penasarannya lebih kuat dari logikanya. Akhirnya, dia buka juga buku itu. Dan di dalamnya, ada aturan-aturannya. Anehnya, ditulis pakai bahasa Inggris. Seolah-olah buku ini emang buat siapa aja di seluruh dunia. Aturan paling atas judulnya, How to Use It. Dan aturan nomor 1, bunyinya bener-bener bikin merinding. Manusia yang namanya tertulis di buku ini akan mati. Sesimpel itu, sejelas itu. Dan serem banget, lelucon yang tadinya murahan, tiba-tiba jadi terasa nyata.
Nah, disinilah poin paling pentingnya. Gimana jadinya kalau kekuatan sebesar ini jatuh ke tangan manusia? Apalagi manusia ngerasa kalau dunia ini perlu dibenerin. Kita punya Light Yagami, anak jenius yang yakin banget kalau dunia ini udah busuk dan cuma dia yang bisa memperbaikinya. Dan sekarang, takdir seolah-olah ngasih dia alat buat ngelakuin itu. Kekuatan dewa sekarang ada di tangan seorang remaja yang penuh kekecewaan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jujur aja agak serem. Kalau seandainya buku itu ada di tangan kalian sekarang dan kalian tahu itu beneran berfungsi, nama siapa yang pertama kali kepikiran buat kalian tulis? Dan yang lebih penting lagi, kenapa?